Yang Pak, tiga bilang. Ulang. Ya, ya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jejak Hadis Sufisti. Oke, pada kesempatan kali ini nih aku ditemani tamu yang sangat spesial nih, sangat-sangat spesial. Ada saudari Aina dan ada gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, kompak banget ya. Alhamdulillah. Oke. Ngomong-ngomong kalian ini dari mahasiswa mana nih? Kita dari mahasiswa jurusan Tasawuf Psikoterapi. Jurusan tasawuf psikoterapi. Asing banget. Aku baru denger deh kayaknya ini jurusan tasawuf psikoterapi. Apa tuh jurusan tasawuf psikoterapi itu? Jadi memang jurusan ini tuh memang baru ya di Indonesia. Jadi masih banyak masyarakat di luar sana yang belum mengetahui ada jurusan tasawuf psikoterapi. Nah, untuk tasawuf psikoterapi itu perpaduan antara tasawuf sama psikoterapi. Untuk tasawufnya kita kurang lebih mempelajari bagaimana cara penyucian diri atau bisa disebut dengan tazkiyatun nafs, lalu juga tentang pembinaan akhlak juga. Setelah itu baru dipadukan dengan psikoterapi. Jadi tentang pembinaan jiwa juga gitu. Ngomong-ngomong tentang jiwa nih, ada kaitannya dong berarti dengan psikologi? Iya, tidak jauh berbeda. Oh, tidak jauh. Kalau tidak jauh berbeda, berarti ada perbedaannya Ada, sih. iya, benar. Coba apa tuh perbedaan antara jurusan tasawuf psikoterapi dengan psikologi ini? Dari dasar ilmunya pun itu udah beda ya. Kalau di tasawuf psikoterapi itu lebih condongnya itu ngambil dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan psikologi itu sendiri itu kan mengikuti dari barat gak sih? Terus dari metode penyembuhannya pun kita beda. Kalau misalnya psikolog itu banyaknya itu kan dengan konseling terus menerus gitu kan. Sedangkan tasawuf psikoterapi sendiri itu lebih ke berzikir, mahabbah gitu, cara mendekatkan diri kepada Allah gitu di ini. Apalagi di di zaman sekarang banyak banget di luar sana remaja-remaja yang merasa kehilangan identitas atau krisis identitas. Nah, dengan adanya jurusan ini tuh bisa menjembatani permasalahan-permasalahan tersebut. Tadi yang dimention oleh saudari Aina ya tentang krisis identitas Ya, gitu betul. ya. Kok jadi aku teringat teman saya gitu ya. Oh iya, siapa tuh? Itu tuh kita misalkan aja ya namanya, nggak enak Sebut dong. saja. Ya, Sebut sebut saja. saja namanya Farhan deh. Oke. Nah, si Farhan ini kayaknya dia merasakan krisis identitas nih. Dia pernah cerita nih ke aku bahwasanya dia itu merasa dirinya tuh hampa gitu, bingung masa depan dia tuh seperti apa nantinya. Terus dia bingung apa yang dia lakukan hari ini tuh untuk apa sebenarnya gitu. Bahkan kadang saya diri sendiri aja merasakan krisis identitas gitu. Nah, bagaimana nih tanggapan dari tasawuf psikoterapi mengenai krisis identitas itu? Sebenarnya krisis identitas itu terjadi karena beberapa faktor, baik dari faktor sosial, faktor keluarga, faktor internalnya dia sendiri gitu. Orang bisa merasakan krisis identitas karena dia mungkin kurang jauh mengevaluasi dirinya, dia kurang mengenali dirinya. Nah, kalau di jurusan saya ada mata kuliah namanya hadis sufisti. Di sana kita belajar tentang salah satu konsep yaitu konsep muhasabah. Jadi muhasabah itu kurang lebih bagaimana cara kita mengintrospeksi diri, bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri untuk bisa lebih jauh lagi mengevaluasinya. Nah, nanti itu bisa dipadukan juga kesannya dengan konsep tafakur. Kayak tafakur itu lebih ke merenungi diri kita gitu. Bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Bahkan di hadis sufistik itu ada mempelajari bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, "Tafarus sa'ati khairun min ibadati sanah." Nah, di hadis ini tuh menjelaskan bahwa bertafakur atau berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun gitu. Nah, dimana kita itu dengan bertafakur itu kita bisa mendapatkan kembali tujuan hidup kita, mengetahui tujuan hidup, memahami Tuhan kita itu siapa. Nah,
dari mahabbah itu kita harus gitu Muhasabah atau dari- iya maaf. Dari muhasabah itu kita harus menuju bertafakur biar mendalami lagi gitu tujuan. Oke, tadi kan udah dijelasin ya, orang yang merasakan krisis identitas gitu, cara penanganannya itu dengan cara muhasabah dan bertafakur gitu. Nah, tentang muhasabah nih sama kan konsepnya tuh mengenai introspeksi diri gitu yang sama ya, cuman beda istilahnya ya, betul. Nah, ngomong-ngomong, kan setiap orang juga berarti sudah merasakan, sudah melakukan introspeksi diri, bahkan dengan cara dia mempertanyakan kehidupannya tuh, itu udah salah satu upaya kan, introspeksi diri kan, muhasabah diri kan. Tapi yang dipertanyakan itu bagaimana jawabannya tuh, jawaban dari pertanyaan tersebut gitu loh, pertanyaan dari untuk apa hidup ini gitu loh. Jawaban dari muhasabahnya. Nah, iya betul. Jadi sebenarnya muhasabah itu hanya sebatas tambahan. Fondasi utamanya tetap pada 3 pilar yang sudah kita ketahui: Islam, iman, sama juga ihsan. Dengan Islam, iman, dan juga ihsan, orang tersebut harus tetap menjalankan syariatnya seperti biasa, sholat, lima waktu, dan juga kewajiban-kewajiban lainnya. Tetapi tidak juga dengan hanya sebatas syariatnya saja. Kalau dalam hadis sufistik ada juga yang namanya konsep ihsan, di mana kita beribadah itu tidak hanya sebatas jiwanya saja, lahiriahnya saja, tetapi juga harus dengan ruhaniyahnya, harus dengan batinnya juga. Ada hadis Nabi menjelaskan antang budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya kamu beribadah seakan-akan Tuhan melihat kita, tetapi ketika kita tidak melihatnya, Tuhan pasti tetap melihat kita. Nah, dari hadis itu disimpulkan bahwa mau kita melakukan apapun, mau kita beribadah seperti apapun, Tuhan itu tetap akan mengawasi kita. Jadi kembali lagi, fondasi utamanya itu ada di iman, Islam, dan juga ihsan. Sedangkan muhasabah dan juga tafakur itu hanya sebatas tambahannya saja. Oke. Tapi apakah sudah cukup untuk menjawab permasalahan krisis identitas ini gitu, dengan cara muhasabah, tafakur, terus dengan menjalankan, melakukan syariatnya, terus ihsannya gitu? Apakah sudah menjawab permasalahan itu semua gitu loh? Sebenarnya ya dari syariat sendiri itu tuh udah masuk bagian dimana orang Islam itu, kita sebagai orang umat itu gak boleh meninggalkan itu loh. Itu fondasi paling dasar kita, dimana kita gak boleh meninggalkan itu. Untuk mengkaji lebih dalamnya lagi, kita itu masih butuh lagi dengan yang namanya riyadhah. Benar. Riyadhah? Iya. Apalagi itu riyadhah? Riyadhah itu sama halnya kayak kita melatih diri kita untuk membiasakan hal-hal yang seperti zikir, sholat sunnah yang harus kita laksanakan. Itu praktekan-praktekannya. Ya betul, kayak biar kita tuh biasa loh dengan itu gitu. Karena dengan riyadhah ini tuh kita kan otomatis sering berpikir, misalkan dimana kita sering menyebut nama Allah. Nah itu tuh bagian dari proses takarubnya kita kepada Tuhan. Dengan orang semakin sering orang melakukan riyadhah, orang tersebut akan semakin merasa dekat. Karena terjadinya krisis identitas itu, terjadinya kita tidak mengenali diri kita karena kita tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi untuk menjawab permasalahan krisis identitas ini gitu ya, kita tasawuf psikoterapi ini memiliki beberapa tahapan gitu ya. Yang pertama dengan cara muhasabah, kemudian bertafakur, dan juga riyadhah gitu ya. Ya, jangan lupa juga sama yang 3 pilar tadi. Nah, karena itu fondasi ya, Fondasi betul. utama. Aku salut banget sih sama kalian bisa mempelajari ini semua, karena ya yang aku pahami gitu ya, yang aku simpulkan bahwasanya yang kalian pelajari itu bukan hanya tentang jiwa gitu, bukan tentang siraman ke jiwa aja gitu ya, Betul. tapi juga rohaninya juga sama-sama diperbaiki Ya, gitu. karena itu semua bagian dari ilmu tasawuf yang sudah kita pelajari. Maka dari itu kita sebagai manusia mungkin harus banyak-banyak dan pandai-pandai bersyukur gitu ya. Apalagi sudah sangat dijelaskan dalam Al-Quran dari wahyunya Allah. Bunyinya tuh kalau nggak salah gini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barang siapa bagi orang yang sangat bersyukur, maka Tuhan itu akan semakin menambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, kepada orang yang tidak bersyukur atau bisa dibilang kufur, Allah itu akan semakin memuji orang tersebut. Jadi supaya kita bisa semakin mudah menjalankan hari-hari kita di dunia, dan juga supaya mendapatkan pahala yang lebih berlipat ganda,
ya harus pandai-pandai lah bersyukur. Bersyukur ada di jurusan ini. Iya betul, sangat-sangat bersyukur alhamdulillah. Insya Allah sekalian saya hari ini mendapatkan ilmu yang baru gitu bagi saya. Luas banget ini kayaknya kalau pembahasan di tasawuf lebih dalam kali ya. Iya, lebih dalam lagi gitu. Keren banget. Jadi ikut join gak sih? Boleh, join aja. Podcast kali ini dicukupkan sekian gitu ya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan hadir pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.